Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Basi Story di sini, channel road trip dan camper van ala-ala. Dan tentunya masih bersama HRV Camper yang selalu setia menemani perjalanan kami. Di video kali ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar seputar road trip dari Pekanbaru ke Jakarta via lintas timur Sumatera dan tol Trans Sumatera yang membentang dari Palembang sampai Bakauni Selatan. Yuk ikuti selengkapnya di video berikut ini. Berapa lama waktu yang ditempuh dari Pekanbaru menuju Jakarta? Berapa lama? Berapa lama kalau non-stop? Ya, 23 jam paling. 23 sampai 24 jam non-stop. Dalam artian non-stopnya itu tetap Isoma ya? Tetap. Isoma tetap. Tapi nggak nginap, nggak tidur. Malam kita nggak tidur lah, malam gitu jalan. Ajar. Isoma standar lah ya. Iya. Istirahat, sholat, makan, bisa ke toilet, jalan. Setengah jam lah paling, setiap ini setengah sampai setengah 1 jam ya. Terus yang kedua, kecepatan rata-rata berapa? Di jalan raya, mungkin jalan umum gini sekitar 60-an deh. 60 maksimum 80 lah. Tergantung, soalnya jalannya kadang kan kita juga nggak semua jalan mulus kan. Iya. Jalan itu penuh variasi. Jadi 60 sampai 80 lah gitu. Terus yang ketiga, kita rata-rata pemakaian bensinnya di berapa sih? Normalnya 115 115 ya, 115 sampai 118. 115 sampai 118. Ya. Next question, kita makan dulu. Lapar cuy. Terus yang keempat ini nih ya, pengisian BBM-nya di mana saja. Nah, untuk pengisian BBM ini alhamdulillah jalur lintas timur, terutama ya jalur lintas timur Sumatera itu udah aman kita buat BBM, jalurnya udah aman. Cuma untuk ketersediaan terutama solar ya, kalau solar itu agak sering ngantri dan sering kosong, tapi kalau bensin alhamdulillah masih aman. Terus ada lagi nih, kalau berangkat pagi dari Pekanbaru, malamnya nginep di mana? Nah, inilah keistimewaan kami berkendara dengan mobil HRV yang sudah kami sedikit modifikasi di belakangnya untuk keperluan perlengkapan kami sehari-hari. Jadi kita kalau malam itu nginepnya biasanya kalau nggak di SPBU alias Hotel Merah Putih, kita di parkiran rumah makan atau di parkiran pelataran masjid. Jadi kita hanya memarkirkan aja sih. Kalau tidur kita di mobil ya, di dalam mobil, karena pertama memang lebih aman rasanya kalau tidur di dalam mobil. Tapi catatannya ya, di sini kita tidur di dalam mobil tidak menyalakan AC. Jadi kalau di dalam kami hanya menyalakan kipas angin yang kelistrikannya bersumber dari aki cadangan yang ada di belakang mobil. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, beli tiket penyeberangannya di mana? Enaknya pas udah sampai pelabuhan
atau sebelum berangkat. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami, ini yang di luar di luar hari libur, hari mudik yang ramai gitu ya, yang padat trafiknya, itu kami memilih untuk membeli tiket setelah melewati kalau dari Jakarta melewati gerbang tol Merak. Tapi kalau dari Bakahuni, kita setelah keluar dari pintu tol Bakahuni Selatan, baru kita melipir ke kiri. Di sana kita transaksi online untuk membeli tiket penyeberangan. Kenapa demikian? Karena tiket penyeberangan ini hanya berlaku 2 jam. Jadi kalau 2 jam itu kita nggak berangkat, otomatis tiketnya hangus. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah tiket ini jangan sampai salah ya. Kalau kita menyeberang dari Bakahuni menuju Merak, pilihlah yang Bakahuni menuju Merak, jangan sebaliknya. Karena kalau kita salah pilih, otomatis hangus, ya kan? Hangus dia tiketnya, nggak bisa dipakai lagi. Nggak ada refund. Nggak ada refund. Terus kalau misalnya pilih kapalnya, kapal mana nih? Itu juga kalau salah kelas. Ya. Kalau salah kelas juga nggak ada refund, bahaya. Kalau salah kelas juga. Jadi benar-benar perhatikan betul saat membeli tiket penyeberangan. Tujuan, kelas kendaraan kita, sama jam keberangkatan ya. Kalau untuk jam keberangkatan sih umum itu 2 jam baru bisa kita beli tiket. Nah, saat untuk ke kapal itu pilihannya mana? Ingin yang very eksekutif atau yang biasa? Tergantung. Kalau lagi musim libur, bagusnya eksekutif. Karena traffic di yang reguler itu akan sangat tinggi, akan sangat penuh. Ya, gitu. Kalau di hari biasa mendingan reguler. Karena yang reguler tiap jam kan. Iya, karena reguler itu tiap jam itu akan ada selalu kapal, karena dia 6 dermaga ya. Di reguler itu ada 6 dermaganya. Jadi kebayangkan ada 6 kapal yang akan serentak, yang akan load unload di waktu bersamaan. Sementara kalau eksekutif hanya 1. Hanya memang eksekutif itu kalau proses load unload kapalnya itu besar-besar semua, itu bisa memakan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Cuma dia menangnya di perjalanan itu kita cuma 1 jam 15 atau 1 jam 20 menit paling lama. Karena kapalnya besar. Oke, nanti kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oke, lanjut. Di luar jalan tol, daerah mana yang rawan atau jalan yang rusak? Nah, untuk lintas timur sendiri, kalau daerah rawan dalam tanda kutip, itu kayaknya nggak ada ya. Karena memang lintas timur ini hidup 24 jam. Dalam artian, dalam 24 jam itu ada aja kendaraan yang melintas di lintas timur Sumatera ini. Terus kalau untuk jalan yang rusak, itu ada beberapa jalan, terutama di daerah Sumatera Selatan ya. Pertama itu di daerah Betung. Betung itu kalau kita dari Pekanbaru, itu arah mau ke Palembang. Nah, di Betung itu lubangnya bisa menimbulkan kemacetan, dan kemacetannya juga cukup signifikan. Itu kalau di hari biasa aja, di luar, kita berbicara di luar hari mudik atau libur sekolah anak-anak ya, itu bisa 1 jam sampai 2 jam kita macet di Betung. Kalau kita lewatnya di jam-jam kemacetan itu memang. Nah, yang paling aman lewat Betung itu di pagi hari. Waktu itu kami pernah lewat jam 6 pagi, itu aman, nggak macet sama sekali. Jadi kita bebas melintas. Terus yang kedua itu daerah sekitar Sungai Lilin. Sungai Lilin itu lumayan juga ya, ada lubang jebakan-jebakan Batman gitu. Karena jalan juga berundak-undak, jadi kalau misalnya kita ngelihat jalan mulus terus memacu kendaraan, jangan kaget kalau di depannya tiba-tiba ada lubang menganga.
Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini di Basis Story adalah, apakah terdapat cukup rest area di tol Trans Sumatera? Jawabannya adalah sangat-sangat cukup. Yang paling banyak itu berada di Provinsi Lampung. Itu jarak titiknya sekitar 20 sampai 30 meter. Kalau untuk yang di Palembang, jaraknya 30 sampai 40 km. Yang di Sumatera Selatan ya maksudnya. Jadi rasanya untuk jarak segitu itu aman ya. Buat bensin kita aman, buat isoma aman. Oke, sekian dulu video dari kami tentang tanya jawab seputar road trip dari Jakarta menuju Pekanbaru ataupun arah sebaliknya Pekanbaru menuju Jakarta lewat lintas timur Sumatera dan tentunya tol Trans Sumatera. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.